Dulu sekarang. abang Kristen, jadi Islam. Mualaf ya berarti ya? Iya, Mualafnya sudah berapa lama bang? 2 tahun bang. Jadi nikah sama muslimah, akhirnya mualaf. Iya, Terus gimana sekarang? Ada niatan-niatan mau meninggalkan agama Islam atau gimana? Atau mau mendebat saya? ada bang. Maksudnya? Mau cari supaya bisa tinggalin begitu. Mau cari supaya bisa tinggalin. Ya, jadi gini bang. Orang yang sempat mualaf, kemudian nonton channel saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam. Yang inbox saya begitu, jumlahnya banyak gak karu-karuan. Banyak sekali. Iya, Karena dia selama dia jadi Islam, dia nggak pernah dengar ini. betul bang. Setelah dia dengar saya, nyesal dia katanya jadi mualaf. Begitu. Tidak masuk akal tuh bang. Apanya yang tidak masuk Hanya akal? ini masalahnya istri saya harus dituntutkan harus masuk agama ini itu. Jadi menurut Anda, agama yang sekarang Anda anut, Islam, menurut Anda tidak masuk akal? Banyak kejanggalan yang ini saya alami selama saya masuk ini bang. Banyak kejanggalan, ya. Kebanyakan kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ulama yang diberikan begitu, tidak seperti yang dulu yang Iya, iya. Ya memang itu butuh proses panjang bang ya. Jadi makanya sering-sering nonton channel Edis TV, ya kan? saya sering follow bang. Gimana? Saya sering ini nonton, abang sering ini live. Udah Saya follow nonton. juga ya? Ya sudah bang. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, ini ya, salah satu fungsi dari channel Edis TV ini menggembalikan domba-domba yang hilang, begitu. Begitu. Jadi jangan lama-lama kalau abang ingin kembali kepada Yesus, ya kan? Ya silakan Anda meninggalkan kembali agama Islam. Cuma nanti perkaranya istri bagaimana? Kan gitu. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi ini berat juga. Cobalah aja istri nobar, Bang. Nobar. Ya, Jadi kalau udah selesai kerja, ya kan, malam-malam gitu kan, sambil tidur-tiduran di kamar gitu kan, berdua sama istri, ambil popcorn, iya. ya kan, ambil air, pasang layar Iya. TV, nonton bareng. Gitu, Bang. Nobar gitu. Saya tidak tahu bahasa Arab bang, makanya kadang-kadang saya juga kurang. Ya, karena memang di dalam agama Islam begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi membaca Al-Quran itu, yang penting baca huruf Arabnya, lalu dapat pahala. Walaupun sebenarnya yang dibaca itu sebenarnya, itu artinya akan mengejutkan dia. Gitu loh. Tapi, mayoritas dari mereka ketika membaca Al-Quran, memang tidak tahu. Termasuk Anda setelah jadi orang Islam juga tahu kan? Iya. Tidak tahu bang. Tidak tahu. Bahasa Arab saya kurang paham. Iya. Begitu. Ini kan dipaksa jadi begini bang. Waktu dulu kan pacaran harus dipaksa jadi ini masuk agamanya itu. Ya. Jadi banyak kualitas mualaf itu memang begitu bang. Dia mualaf itu karena ada sesuatu. Begitu. Entah dia karena urusan ada pernikahan, ya kan? Entah ada urusan karena yang lain-lain, ya banyak seperti itu. Ya, saya berharap semoga Jadi, Anda begini. menggali kebenaran. Nah ya, banyak-banyak nonton channel Edis TV supaya nanti abang nanti Baik. mendapatkan petunjuk begitu. Tapi saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda nanti ngaku-ngaku kan? Nah, saya naikkan dulu yang di sini. Oke, Saifullah. Saifullah silakan nyalakan kamera. Bahasa Indonesia biar paham saya. Iya. Oke, Saifullah. Oke, baik. Saifullah sudah kita naikkan. Oh, oke, Saifullah sudah nyalakan kamera. Iya, Saifullah Muslim, Pak. Muslim. Ya, bagaimana ini? Pendapat Anda, ini ada seorang mualaf, kemudian sering nonton Edis TV, akhirnya ingin keluar lagi dari agama Islam. Sebetulnya kalau dia dari Kristen masuk Islam karena ikut istri, ya itu bukan dari kemauan dia sendiri ya. Nah, Iya bang. ngikut karena istri, bukan dari dia mencari arti sebenarnya masuk Islam. Oke, tapi begini. Aku panggil abang siapa bang yang mualaf ini bang?
Nah, Beni, Beni, Beni. Beni, oke Bang Beni. Beni. Bang Beni, nonton channel Edis TV kan udah sering. Iya, sering. Bang. Salah satu yang bikin abang mau keluar lagi dari agama Islam itu apa? Dari cara bang biasa apa ini bicara itu masuk akal deh. Oke, saya kasih contoh Karena misalnya. kadang-kadang kalau saya ini kalau saya ya, Oke, saya kasih contoh misalnya. Tadi Iya. kita membahas bagaimana Muhammad, panutan junjungan, itu menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Anda pernah mendengar itu? ya pernah bang. Nah, tuh bagaimana itu Bang Saifullah? Salah satu yang membuat dia tidak Itu- ingin keluar dari itu agama yang saya Islam termasuk karena akal juga, tahu Bang. kelakuan Termasuk Muhammad akal. yang seperti itu. Gimana? taunya gimana, Beni? Itu bang saya pernah nonton dari awal sampai akhir itu karena saya Nah, berarti Terdengar. taunya dari Edis TV Terdengar kan? dari itu. Dan dari apa Dan- yang pernah dialami dengan istrinya. Berarti apa yang disampaikan Edis. hanya Apakah yang seperti saya itu. katakan fitnah? Pak Saifullah, Nah, apakah yang saya katakan itu fitnah? ya sebetulnya fitnah nggak fitnahnya kan Anda menggiring opini bagaimana sesuatu itu hal yang jelek tentang Islam kan? Anda menggali-gali sesuatu yang jelek terhadap Islam. Berarti ada yang jelek dalam agama Islam. Anda yang memikirkan sesuatu yang jelek terhadap Islam. Oke, sebentar Bang Beni, saya turunkan sebentar ya Bang Beni ya, sebentar ya, biar. Nanti Bang Beni nyimak di bawah ya Bang Beni ya. Oke. Ada Vika Tarigan. Vika Tarigan. Ini Muslim atau Kristen? Iya Vika. Selamat malam. Vika. Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya, Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Nggak masuk akal. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tampil nah penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande oke. tigan. Beru tigan. Oke. Ya. Oke. Gimana ini? Nande Tigan ini bagaimana latar ceritanya, bagaimana asal usulnya kok bisa begini, silakan. Ini mohon maaf semua ya, bukannya maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya Hati-hati itu pilihan kan katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. awalnya itu kan mualaf tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam.
Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu, nah aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru seseorang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apa lah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi yang mana itu. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, salah satunya misalnya ini kan. Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harharus ditempelin ke Yesus. Gitu. Sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun, begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menghindar. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang,
pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus itu loh, apa, keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini, gitu. Seperti itu. Kan jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan, gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edi. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke Bang. Oke, terima ya, kasih. Bang. Terima Kali kasih. aku naik. Makasih Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan.